wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang diketuai oleh Dimas Septian Firmansyah akan menjelaskan mengenai program kami di Final Project ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dimas Septian Firmansyah dengan NIM 19112959. Yang kedua, saya sendiri Ragil Octaviandra dengan NIM 19112972. Kemudian Nur Soleh dengan NIM 19112968, Jody Abdillah 19112961, Muhammad Syams Catur Putra 19112951, dan yang terakhir Aldio Rasmana Daeng Taleba 19112963. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai program di Final Project, yaitu mengenai pewarisan. Dan nantinya penjelasan materi ataupun program ataupun coding itu akan dijelaskan oleh beberapa anggota dari kelompok kami. Untuk penjelasan coding itu akan dijelaskan oleh Dimas Septian Firmansyah, Aldio Rasmana Daeng Taleba, dan saya sendiri. Kemudian untuk penjelasan dari materi akan dijelaskan oleh Nur Soleh dan Jody Abdillah. Dan yang terakhir itu penjelasan program yang akan dijelaskan oleh Muhammad Syams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldio Rasmana Daeng Taleba. NIM saya 19112963. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pewarisan. Pengertian dari materi pewarisan. Pewarisan mengaktifkan penggunaan anggota-anggota kelas secara bersama-sama. Pewarisan memungkinkan untuk mendefinisikan sebuah kelas di dalam aturan dari kelas lain, yang membuatnya lebih mudah untuk membuat dan melakukan perawatan aplikasi. Ini juga memberikan kesempatan untuk menggunakan kembali fungsi kode dan mempercepat waktu. Pewarisan itu sendiri merupakan sebuah fitur yang terdapat dalam pemrograman berorientasi objek. Biasanya, pewarisan digunakan untuk mengekspresikan hubungan is-a antara kelas dasar dan satu atau lebih kelas turunan, di mana kelas turunan adalah versi khusus dari kelas dasar. Kelas turunan adalah jenis dari kelas dasar. Misalnya, kelas orders mempresentasikan jenis-jenis orders, sedangkan kelas rental dan kelas project yang diwarisi akan merepresentasikan tipe spesifik dari orders. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Soleh, NIM 19112968. Saya akan membahas potongan materi dari teman saya, yakni audio. Baik, materinya adalah tipe-tipe pewarisan. Tipe-tipe pewarisan sendiri ada 5. Yang pertama adalah single inheritance, yakni pewarisan tunggal. Dalam pewarisan tunggal, kelas turunan mewarisi fitur dari satu base class. Yang kedua ada multi inheritance, yakni pewarisan yang berlapis. Di dalam pewarisan berlapis, sebuah kelas turunan akan mewarisi base class dan juga sebagai kelas yang diturunkan serta bertindak sebagai base class. Baik, yang ketiga ada hierarchical inheritance atau pewarisan hierarki. Pada pewarisan hierarki ini, satu kelas berfungsi sebagai base class untuk lebih dari satu kelas turunan. Yang keempat ada multiple inheritance atau pewarisan multi. Dalam pewarisan multi ini, satu kelas dapat mempunyai lebih dari satu base class dan mewarisi fitur dari semua base class. Akan tetapi, pada bahasa pemrograman C# tidak mendukung untuk multi pewarisan. Dalam C# ini, multi pewarisan ini hanya dapat dilakukan dengan melewati interface. Oke, yang kelima ada hybrid inheritance atau pewarisan hibrid. Pewarisan ini adalah
campuran dari dua atau lebih dari jenis pewarisan yang ada di atas. Karena CSAP tidak mendukung multi pewarisan dengan kelas lainnya. Pewarisan hibrid juga tidak mungkin dilakukan dengan banyak kelas. Dalam CSAP, pewarisan hibrid hanya dapat dilakukan dengan melewati interface. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Abdillah, NIM 19112961. Ini melanjutkan dari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pewarisan dan reusability. Pewarisan mendukung konsep reusability, yaitu kemampuan penggunaan ulang kode yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai contoh, ketika membuat sebuah kelas baru, sedangkan sudah ada sebuah kelas yang terdapat beberapa kode yang diinginkan, maka kelas tersebut dapat diturunkan ke kelas yang baru dibuat. Dengan melakukan pewarisan, maka kelas baru tersebut dapat menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas yang ada sebelumnya. Pada contoh kode di atas, terdapat 3 buah metode subtotal, makeBuild, dan loadBuild pada kelas order. Objek dari instansi kelas rental yang dibuat dapat menggunakan kembali metode tersebut dengan pewarisan. Berikut adalah contoh codingan gambar reusability. Selama pewarisan terjadi, maka pengguna kode berulang akan tetap dapat dilakukan. Penggunaan kode berulang memiliki peraturan bahwa struktur logika dan algoritma adalah kepemilikan dari base class. Kelas yang diturunkan masih dapat mendefinisikan metode dengan nama yang sama, namun dengan aturan logika dan algoritma yang berbeda. Pendefinisian atribut dan metode dengan nama yang sama dapat menimbulkan pesan peringatan oleh kompilator. Berikut potongan penambahan metode baru pada kelas turunan dengan nama sama seperti yang ada pada base class. Berikut adalah potongan penambahan metode baru pada kelas turunan dengan nama yang sama. Berikut adalah codingan yang terdapat pesan peringatan. Pesan peringatan terjadi akibat kompilator mengenal dua nama metode yang sama. Ketika pewarisan atau hubungan generalisasi terjadi, maka objek yang tercipta akan dianggap berasal dari kelas turunan beserta base class. Hal inilah yang mengakibatkan kompilator membaca dua versi nama yang sama, yaitu versi base class lalu kemudian versi kelas turunannya. Di dalam C#, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan metode shadowing. Shadowing dapat diaktifkan dengan menambahkan kata kunci new pada metode yang ada pada kelas turunan. Berikut adalah contoh codingan metode shadowing yang di kotak merah. Metode makeBuild dan loadBuild yang terdapat pada kelas rental merupakan metode bayangan dari metode makeBuild dan loadBuild yang ada pada kelas product atau base class dengan menambahkan kata kunci new. Metode tersebut akan menyembunyikan metode versi base class sehingga kompilator akan langsung membaca metode versi kelas turunannya. Ketika metode shadowing terjadi, kompilator akan membaca metode bayangan yang ada di kelas turunan terlebih dahulu. Untuk membaca kembali metode yang ada di base class, maka objek dari kelas turunan harus di upcasting terlebih dahulu atau menggunakan kata kunci base. Selanjutnya, Shield class. Kelas Shield digunakan untuk membatasi pengguna dari mewarisi kelas. Dengan kata lain, kelas Shield dapat digunakan untuk menghentikan sebuah kelas dari pewarisan sehingga kelas tersebut tidak dapat diperpanjang lagi. Sebuah kelas dapat disegel dengan menggunakan kata kunci Shield. Kata kunci tersebut memberitahu kompilator bahwa kelas telah disegel dan oleh karena itu tidak dapat diperpanjang. Tidak ada kelas yang dapat diturunkan dari kelas yang sudah disegel.
Berikut adalah contoh codingan dari kelas Silit. Sebuah metode juga dapat disegel dan dalam hal ini metode tidak dapat ditimpa atau override. Namun sebuah metode dapat disegel di dalam kelas di mana kelas tersebut telah diwariskan. Jika ingin mendeklarasikan sebuah metode yang disegel, maka metode itu harus dinyatakan sebagai virtual di dalam base kelasnya. Metode Silit itu diimplementasikan sehingga tidak ada kelas lain yang dapat menggulingkannya dan menerapkan metodenya sendiri. Tujuan utama dari kelas Silit adalah menarik atribut warisan dari pengguna sehingga tidak dapat memperpanjang kelas dari kelas Silit. Kelas Silit paling baik digunakan ketika mempunyai sebuah kelas dengan anggota statis. Berikut adalah diagram dengan pewarisan atau hubungan generalisasi dari orders, invoice, get set string, coordinate get set string, customer get set customer, total get set string. Kemudian dilanjutkan dengan rental dan project. Dan berikut adalah contoh dari codingan class order yang dimana di dalamnya ada yang namanya file order dari public class order, kemudian dilanjutkan protect list string bill bla 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 bla. Kemudian berikut adalah contoh codingan dari kelas rental, dan di sini juga sama, public class rental order, public class string backdate get, public pool status get, public rental bla 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 bla, masih banyak. Dan berikut adalah contoh codingan class project yang dimana yang intinya dari itu semua adalah dari sebelumnya, dari di sini public Silit class rental, class project, dan seterusnya. Selanjutnya adalah contoh codingan dari kelas program. Yang membedakan adalah di public static void main string args. Var order sama dengan new order total 10.000. Var rental sama dengan new rental sama true backdate. Var project sama dengan project, deskripsinya new project, dan selanjutnya perlu diingat pewarisan mengaktifkan hubungan generalisasi antara dua buah kelas. Dalam pewarisan hanya boleh satu base class saja. Konstruktor pada base class tidak dapat diwariskan, namun konstruktor pada base class dapat dipanggil dari konstruktor kelas turunannya. Kelas turunan tidak dapat mewarisi semua anggota dari base class yang memiliki akses privat. Akan tetapi apabila base class memiliki properti public atau protected atau enskapulasi dari anggota base class yang privat, maka kelas turunan bisa mengakses anggota privat tersebut melewati properti. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Jika kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syam, NIM saya 19112951. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah kita buat. Jadi materi yang kita pakai adalah inheritance atau pewarisan. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu pewarisan. Jadi, pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dia miliki kepada kelas lain. Contohnya pada metode berjalan pada kelas darat. Terdapat keyword virtual. Keyword ini menandakan bahwa metode tersebut dapat ditimpa oleh kelas turunannya. Artinya, kita boleh mengubah isi dari metode berjalan tersebut. Contoh lagi simbol titik 2, menandakan bahwa kelas darat mewarisi keseluruhan dari kelas kendaraan. Berikut adalah catatan yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah keyword virtual.
menandakan bahwa metode tersebut dengan keyword ini boleh di-override atau ditimpa oleh subkelasnya atau kelas di bawahnya. Keyword override menandakan bahwa isi dari metode tersebut menimpa metode di parent kelasnya atau kelas di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Septian Firmansyah, NIM 1911112959. Oke, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat codingan ini. Ini adalah hasil programnya, pewarisan. Di sini saya memakai pewarisan hierarki. Oke, di mana subkelas-subkelasnya nanti berkumpul menjadi satu. Oke, secara singkat langsung saja dengan programnya. Di sini hewan omnivora, ikan. Nah, di sini ikan kan dot warna sama dengan abu-abu. Di sini langsung saya keluarkan. Jadi di sini ya kan. Nah, nanti di console write warna ikan ini. Ikan dot warna nanti ngambilnya dari ikan ini ke sini. Umur, bulan juga. Terus untuk dot melaju itu pengambilannya dari sini, hewan omnivora, makanya di atasnya itu terdapat hewan omnivora dulu baru warna ikan. Terus yang burung dot melaju kan, melaju tadi kan perintahnya di kelas program kan itu hewan omnivora. Kemudian untuk warna dot burung, ini saya membuat kelas untuk burungnya sendiri di burung.cs ini. Nah, publik burung ini bersifat publik. Jadi warnanya saya kasih merah, jumlah kaki 2, umur sama dengan 3. Nah, seperti halnya di sini kan burung dot warna, ini mengambilnya dari burung.cs. Nanti outputnya keluar burung warna merah seperti yang tadi. Burung umurnya kan 3, ini 3 tahun karena di sini saya kasih tahun di konsol redline-nya. Jumlah kaki burung 2. Seperti halnya juga anjing dot maju nanti akan keluar hewan omnivora. Terus warna anjing ini bisa kita lihat di kelas anjing, warnanya merah, jumlah kaki saya kasih 2, umur 100 sebagai contoh. Terus nanti di outputnya keluar seperti ini. Terus untuk kucing di sini putih, umur 3 tahun, jumlah kaki 4, kelasnya saya taruh di sini. Nah, kan sama kan seperti outputnya. Jadi saya membuat ini nggak perlu ribet lah videonya karena sudah mepet deadline juga, kelompok juga semrawut. Ini saya mau jelasin satu-satu codingnya, waktu sudah tidak cukup, makanya saya jelaskan secara singkat saja, tapi seperti ini codingannya. Jadi ini di darat ini .cs kelas darat, ini untuk penampungannya tadi. Ini kelas kucing, ini untuk private integer sama string. Ini kelas udara, kelas air, kelas ikan, kelas burung, kelas anjing. Oke, sekian dari saya, Dimas Septian Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.